Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kuliah rekayasa rantai pasok. Pada pertemuan yang kedua ini kita bahas materi supply chain performance, achieving strategic fit and scope. Seperti biasa di awal saya akan sampaikan sedikit terkait dengan learning objective. Yang pertama adalah menjelaskan mengapa mencapai kesesuaian strategis sangatlah penting untuk kesuksesan suatu perusahaan secara keseluruhan. Objektif yang kedua adalah menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai kesesuaian strategis antara strategi rantai pasok dan strategi kompetitifnya. Yang ketiga adalah mendiskusikan pentingnya memperluas cakupan kesesuaian strategis di seluruh rantai pasok. Yang keempat adalah menjelaskan tantangan utama yang harus diatasi untuk mengelola rantai pasok dengan sukses. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas mengenai strategi kompetitif dan rantai pasok. Strategi kompetitif didefinisikan sebagai serangkaian kebutuhan pelanggan yang ingin dipenuhi oleh perusahaan melalui produk ataupun layanannya. Strategi pengembangan produk digunakan untuk menentukan portofolio produk baru yang akan coba dikembangkan oleh perusahaan. Di sini nantinya peran marketing dan sales akan berperan dalam menentukan portofolio produk baru. Sedangkan strategi pemasaran dan penjualan nantinya akan menentukan bagaimana pasar akan disegmentasi, bagaimana produk itu diposisikan terhadap produk dari kompetitor lain, bagaimana produk itu dilabelin harga dan dipromosikan. Ketiga penjelasan yang di awal ini terkait dengan competitive strategy. Berikutnya adalah penjelasan mengenai strategi rantai pasoknya sendiri. Strategi rantai pasok digunakan untuk menentukan bagaimana pasar akan untuk menentukan sifat pengadaan material, transportasi material, pembuatan produk, maupun pembuatan layanan, serta distribusi dari produk tersebut. Semua strategi fungsional harus mendukung satu dengan yang lainnya, dan juga mendukung strategi bersaing. Sehingga di sini mulai dari pengadaan material, transportasi material, terus kemudian untuk proses produksi produknya, sampai distribusi produk ke konsumen harus termanage dengan baik. Berikutnya ini adalah gambaran dari value chain atau rantai nilai dalam tinjauan perusahaan secara keseluruhan. Dari bisnis strategi yang dimiliki oleh perusahaan, bisa kita bagi menjadi 3 strategi. Yang pertama adalah terkait dengan strategi produk baru, strategi marketing, dan strategi rantai pasok. Di mana terkait dengan strategi produk baru, ini nantinya terkait dengan new product development. Marketing strategi terkait dengan marketing and sales. Kemudian supply chain strategi meliputi operation, distribution, dan service. Sedangkan untuk sumber daya yang mendukung adalah finance, accounting, information technology, human resource, dan mesin and equipment lainnya. Kemudian kita bahas untuk learning objective yang kedua terkait dengan achieving strategic fit
yaitu mencapai kesesuaian strategis. Strategic fit atau kesesuaian strategis ini merupakan strategi bersaing, kesesuaian dalam strategi bersaing dan strategi rantai pasok yang memiliki tujuan yang selaras. Bagaimana di sini tantangannya adalah menselaraskan antara strategi bersaing dan strategi rantai pasok. Perusahaan mungkin gagal karena kurang bisa menyesuaikan strategi keduanya, atau mungkin juga karena proses atau sumber dayanya tidak memberikan kemampuan ataupun dukungan untuk melaksanakan strategi yang diinginkan. Sehingga di sini perusahaan perlu juga kemudian menyediakan atau mengusahakan ketersediaan proses dan sumber daya untuk mendukung atau untuk mensesuaikan kedua strategi tersebut. Strategi bersaing dan semua strategi fungsional harus cocok atau harus sesuai secara bersamaan untuk membentuk strategi keseluruhan yang terkoordinasi. Fungsi yang berbeda dalam perusahaan harus dapat menyusun proses dan sumber daya dengan tepat untuk dapat melaksanakan strategi ini dengan sukses. Sehingga nantinya baik terkait dengan strategi kompetitif ataupun rantai pasok harus bisa dilaksanakan dengan sesuai. Kemudian desain keseluruhan rantai pasok dan peran masing-masing tahapan harus juga diselaraskan untuk mendukung strategi rantai pasok. Kemudian kita perlu tinjau yang lebih teknis lagi terkait dengan bagaimana untuk mencapai kesesuaian strategis tersebut. Secara umum ada 3 cara. Yang pertama adalah kita perlu memahami ketidakpastian yang timbul dari pelanggan dan rantai pasok. Yang kedua adalah tentunya kita perlu memahami rantai pasok. Yang terakhir adalah bagaimana caranya untuk mencapai kesesuaian strategis tersebut. Dari ketiga tahapan ini kita juga bisa kemudian rincikan gitu ya, langkah-langkahnya yang lebih detail terkait yang lebih detail untuk ketiganya. Kita bisa rincikan dalam beberapa langkah yang lebih terstruktur. Langkah yang pertama adalah memahami ketidakpastian yang timbul dalam pelanggan dan rantai pasok. Apa saja yang bisa menimbulkan ketidakpastian? Yang pertama adalah jumlah produk yang dibutuhkan untuk setiap lot. Biasanya sebelum saya jelaskan untuk masing-masing ini, kita perlu memahami yang namanya konsumen di sini. Konsumen dalam rantai pasok itu bukan selalu merupakan konsumen akhir atau individual konsumen gitu ya. Tetapi di sini kita perlu pahami, contoh misalkan supplier berhubungan dengan manufakturer, berarti konsumen di sini adalah manufakturer dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini contoh misalkan kuantitas dari produk yang dibutuh, jumlah atau kuantitas produk yang dibutuhkan untuk setiap lot itu kan bisa berbeda-beda untuk tiap pihaknya, gitu ya. Sehingga ini juga bisa untuk tiap pihak dan untuk tiap waktunya berbeda-beda. Contoh misalkan manufaktur beli material ke supplier. Sekali beli itu bisa kita anggap sebagai satu lot. Mungkin hari ini pesan 100 kg,
besoknya 200 kg, besoknya lagi 300, kemudian balik lagi misalkan 150. Ya. Nah, ini kan berbeda-beda. Lah, ini akan menimbulkan ketidakpastian. Berikutnya adalah pemicu berikutnya, waktu respon pelanggan. Waktu respon pelanggan. Nah, pelanggan bisa jadi ingin barang itu saat ini langsung tersedia, berarti sudah harus perusahaan menyediakan stok, gitu ya. Atau mungkin dia masih memberikan toleransi waktu. Oh ya, saya mau nunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, perbedaan toleransi respon time ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian. Berikutnya adalah varietas produk yang dibutuhkan atau ragam produk. Bisa jadi satu perusahaan itu kan melayani banyak konsumen. Nah, tiap konsumen bisa jadi juga pesennya berbeda-beda, gitu ya, variasi produknya. Ataupun dengan konsumen yang sama pun berbeda waktu juga bisa jadi berbeda-beda produk yang dibeli. Kemudian berikutnya adalah tingkat layanan yang diperlukan. Tingkat layanan ini biasanya terkait dengan masalah ketersediaan produk dan juga waktu siklus atau waktu pemenuhan dari order. Ya. Kalau perusahaan atau konsumen gitu ya, konsumen ingin cepat dilayani atau dipenuhi ordernya, tentunya perusahaan harus siap stok yang mencukupi. Kemudian kalau konsumen ingin semakin cepat dipenuhi dalam hal waktu, berarti perusahaan juga harus responnya cepat. Berarti semakin cepat dan juga semakin inventory tersedia dengan baik, service levelnya juga tinggi. Nah, ini kan konsumen berbeda-beda. Ada yang dia bisa mentoleransi, saya nggak perlu cepat gitu ya. Ataupun tidak harus dipenuhi saat ini 100%, tapi bisa mungkin 50%, 50% untuk waktu berikutnya. Nah, ini kan service levelnya berbeda-beda. Itu akan menyebabkan juga ketidakpastian. Kemudian harga dari produk. Ya, harga dari produk bisa juga berubah-ubah. Ya, misalkan konsumen di sini misal perusahaan ke supplier gitu ya. Harga yang dikeluarkan supplier hari ini mungkin bisa berbeda dengan minggu depan, bulan depan. Nah, ini juga akan menimbulkan ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat inovasi yang diinginkan dari suatu produk. Nah, semakin tinggi tingkat inovasinya juga semakin tidak pasti. Contohnya adalah misalkan saat ini adalah yang sangat laju inovasinya cepat adalah smartphone. Nah, ini juga akan menimbulkan ketidakpastian juga. Gitu ya. Karena apa? Siklus hidup produknya semakin pendek. Berikutnya adalah ketidakpastian demand. Gitu ya. Demand dari konsumen bisa juga berubah-ubah banyaknya. Nah, ini juga terkait dengan yang tadi, lot, gitu ya. Permintaannya berubah-ubah dalam sisi jumlah, dalam sisi tiap tipe produk itu juga bisa berubah-ubah, sehingga ini bisa memunculkan ketidakpastian. Yang terakhir adalah ketidakpastian permintaan yang tidak langsung atau tersirat. Nah, ini merupakan menghasilkan ketidakpastian juga pada rantai pasok, mengingat nantinya porsi permintaan yang harus ditangani rantai pasok dan juga terkait dengan keinginan pelanggan. Oke. Itu adalah langkah pertama. Kita perusahaan gitu atau kita perlu memahami ketidakpastian dari pelanggan dan rantai pasok. Berikutnya ini adalah merupakan tabel yang menjelaskan kebutuhan pelanggan dan ketidakpastian
permintaan yang tak langsung. Seperti yang terlihat di tabel, di kolom pertama adalah terkait dengan kebutuhan konsumen, kolom kedua adalah penyebab ketidakpastian permintaan tersirat ya, terhadap apa? Ini nanti tergantung untuk kebutuhan konsumennya. Pertama adalah terkait dengan rentang kuantitas yang dibutuhkan meningkat. Ya. Berarti rentangnya semakin meningkat, maksudnya apa? Dari jumlah permintaan terendah dan tertinggi itu sangat lebar, gitu ya. Berarti permintaannya itu tidak konstan, gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan apa? Nantinya ketidakpastian itu juga akan meningkat karena rentang kuantitas yang lebih lebar itu akan menyiratkan variansi yang lebih besar dari permintaan. Nah, ini penyebab ini akan berimbas ke siapa? Ya, berimbas ke perusahaan. Kalau konsumennya adalah konsumen akhir, gitu ya, atau individual customer, berarti ini akan berimbas ke retailer. Kalau konsumennya retailer, ini berimbas ke distributor dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah lead time menurun. Berarti inginnya apa? Cepat, segera dipenuhi ordernya. Ya, ini nanti akan juga ketidakpastian akan meningkat. Karena lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk merespon adanya pesanan. Berbeda, contoh misalkan kalau lead time-nya hanya seminggu, berarti perusahaan masih bisa menyiapkan gitu ya, entah dipenuhi lewat produksi, entah kemudian dia pesan ke mitra yang lain untuk memenuhi order. Tetapi kalau kemudian konsumen ini meminta besok atau hari ini harus dipenuhi, nah, ini kan jadi susah gitu. Nah, keinginan konsumen itu supaya cepat ordernya dipenuhi, ini akan menyebabkan juga meningkatnya ketidakpastian. Berikutnya adalah variasi produk yang dibutuhkan semakin meningkat. Nah, pada saat semakin meningkat, ini juga akan meningkatkan ketidakpastian itu tadi, ketidakpastian demand. Karena apa? Permintaan per produk menjadi lebih terpilah-pilah gitu ya, terpilah-pilah karena macamnya banyak. Perusahaan dalam mengelola misalkan satu jenis atau dua jenis produk, dia lebih mudah dibandingkan mengelola permintaan terhadap 100 atau bahkan 1000 jenis produk. Karena apa? Tingkat ketidakpastiannya juga semakin tinggi. Kemudian jumlah saluran di mana produk dapat diperoleh meningkat, itu juga akan menyebabkan ketidakpastiannya meningkat karena total permintaan pelanggan itu nantinya dipilah ke lebih banyak saluran. Contoh misalkan sebelumnya cukup memenuhi retailer ada 10 dibandingkan dengan 1000 retailer. Nah, ini ketidakpastiannya juga akan berbeda. Kemudian tingkat inovasi yang meningkat. Nah, ini ketidakpastian juga akan meningkat karena produk baru cenderung memiliki permintaan yang lebih tidak pasti. Karena kan produk baru itu mungkin masih ada yang coba-coba, ada yang masih nunggu gitu ya, nunggu hasil review gitu. Nah, makanya masih ada yang early adopter, ada yang nanti kemudian late buyer gitu ya, yang nanti pembelinya setelah kemudian produknya sudah teruji. Berikutnya adalah tingkat layanan yang dibutuhkan meningkat. Maksudnya service level yang diinginkan meningkat. Kalau semakin ingin mendekati 100%, berarti seperti tadi, perusahaan harus menyediakan lebih banyak persediaan dan juga respon time yang sesuai dengan yang diinginkan. Berarti respon time ini atau lead time-nya harus pas gitu ya, tidak boleh misalkan molor. Nah, ini juga akan menyebabkan meningkatnya ketidakpastian karena
bisa jadi nanti perusahaan akan menangani lonjakan permintaan yang tidak biasa gitu ya, karena semuanya ingin misalkan lead time-nya pendek. Berikutnya ini adalah tabel yang menjelaskan gambaran terkait dengan hubungan antara ketidakpastian yang tak langsung tadi atau yang tersirat dengan atribut-atribut yang lain. Di sini kita bagi ada low implied uncertainty dan high implied uncertainty. Ya. Gambarannya adalah penjelasannya adalah seperti ini. Di sini ada product margin, low, high. Kemudian average forecast error 10% untuk low implied, kemudian high implied-nya lebih tinggi, dan seterusnya. Penjelasannya ini sebenarnya ada di slide berikutnya, ya, tetapi coba saya jelaskan saja. Produk dengan permintaan yang tidak pasti seringkali kurang mature gitu ya, dan memiliki persaingan yang kurang langsung, sehingga akibatnya apa? Marginnya cenderung lebih tinggi. Contohnya adalah untuk produk inovasi, untuk produk-produk baru seperti tadi, biasanya di awal perusahaan akan menetapkan apa? Harga awal itu tinggi gitu ya. Tapi pada saat kemudian dia sudah mulai growth, harga itu kan rendah, menurun gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk produk yang dengan tadi produk baru dengan inovasi yang tinggi itu cenderung memiliki high implied uncertainty, tetapi produk marginnya juga akan tinggi. Sedangkan produk-produk yang sudah matang, yang sudah sukses gitu ya, bisa diterima, itu cenderung low implied uncertainty, sehingga apa? Produk marginnya juga lebih rendah. Sedangkan untuk yang kedua adalah peramalan yang lebih memerlukan peramalan yang lebih akurat ketika permintaan memiliki peramalan akan lebih akurat ketika permintaan memiliki ketidakpastian yang lebih sedikit. Contoh di sini, kesalahan permintaan itu untuk yang ketidakpastiannya rendah mungkin hanya sekitar 10%, tapi ketidakpastian tinggi, kesalahan permintaan bisa 40-100%. Berikutnya adalah ketidakpastian yang rendah, itu juga akan menyebabkan average stock out rate atau laju stock out rata-ratanya itu juga rendah. Berbeda dengan uncertainty yang tinggi, itu akan mengakibatkan apa? Laju kehabisan stoknya itu jauh lebih tinggi. Sehingga pada saat misalkan gitu ya terkait dengan demand-nya sangat tidak pasti tinggi, itu kecenderungannya stock out rate-nya juga akan tinggi. Berikutnya adalah terkait dengan untuk uncertainty yang lebih rendah juga. Itu biasanya kalau di akhir season, musim, itu kan ada cuci gudang gitu ya. Nah, sehingga perlu biasanya perusahaan mengambil langkah apa? Diskon besar-besaran, yaitu penurunan harga yang cukup drastis. Nah, penurunan harga yang cukup uncertainty yang rendah itu tidak terlalu terpengaruh dengan pemotongan harga tersebut. Tetapi untuk yang ketidakpastian yang tinggi, ini nantinya akan terjadi kelebihan pasokan yang lebih tinggi. Kalau yang low implied uncertainty itu mungkin kelebihan pasokannya 0, karena misalkan permintaan cenderung lebih stagnan, pada saat dia turunkan permintaan, barang akan lebih terserap. Tetapi pada saat ketidakpastian tinggi, pada saat dikasih penurunan ataupun diskon yang besar pun bisa jadi
stok itu masih berlebih gitu, tidak terserap semua. Gitu. Nah, ini hubungan antara implied uncertainty dengan atribut-atribut, misalkan terkait dengan product margin, average forecast error, average stock out rate gitu ya, dan juga average force season end markdown. Oke, ini tadi penjelasannya dari tabel yang sebelumnya. Berikutnya kemudian adalah impact atau dampak dari kapabilitas sumber pasokan. Di sini kita melihat di tabel ini ada dua kolom. Yang pertama adalah kapabilitas dari sumber pasokan, yang kedua adalah penyebab ketidakpastian pasokan. Nah, contoh misalkan kalau kapabilitasnya dari sumber pasokan ini kurang baik, contoh misalkan kurang baik ini karena apa? Frequent breakdown, berarti sering terjadi kerusakan, entah itu kegagalan gitu ya. Kegagalan ini entah itu misalkan kerusakan mesin gitu ya, gagal pengiriman dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan ketidakpastian pasokan juga akan meningkat. Berikutnya adalah hasil yang tidak dapat diprediksi dan rendah. Itu berarti hasil dari produksi itu tidak stabil dan cenderung rendah. Nah, ini juga akan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, ketidakpastian pasokan yang tinggi juga. Berikutnya adalah kualitasnya rendah. Ini juga akan menghasilkan ketidakpastian pasokan. Karena apa? Kualitas rendah berarti barang sering rusak atau reject, sehingga perlu rework. Rework butuh waktu, butuh biaya lah, sehingga kemudian kan pasokan terganggu. Nah, ini menyebabkan ketidakpastian pasokan. Berikutnya kapasitas supply yang terbatas. Nah, ini juga sama. Pada saat kemudian nanti demand itu naik, dia tidak bisa memenuhi. Berarti di sini ketidakpastian pasokannya juga meningkat. Kemudian kapasitas supply yang tidak fleksibel, sudah terbatas, dia tidak fleksibel. Kalau pada saat demand naik, dia tidak bisa memenuhi. Gitu ya. Karena apa? Misalkan karena memang perusahaan hanya menekankan mungkin satu shift gitu ya, karena overtime itu sangat mahal. Atau mungkin perusahaan sudah menggunakan 2 atau bahkan sampai 3 shift, tetapi tetap tidak bisa memenuhi permintaan dan dia tidak punya partner untuk memenuhi itu. Nah, ini juga inflexibility supply capacity juga akan menyebabkan ketidakpastian pasokan. Yang terakhir adalah proses produksi yang selalu berkembang gitu ya. Berkembang dalam artian misalkan kan semakin banyak produk gitu ya. Mungkin variasi produknya meningkat dan seterusnya, ini juga akan bisa menyebabkan ketidakpastian pasokan. Karena apa? Pada saat variasi produk meningkat, berarti kan produk-produk baru tersebut butuh waktu produksi dan biaya gitu ya. Sehingga produk-produk yang lama juga akan kemudian alokasi waktunya juga akan terkurangi lah, sehingga ini bisa menyebabkan ketidakpastian juga. Oke, berikutnya ini adalah gambaran gitu terkait dengan tingkat dari ketidakpastian permintaan yang tersirat atau yang tak langsung. Gambar dari yang sebelah kiri ini adalah predictable supply and demand. Contohnya adalah misalkan permintaan terhadap garam di supermarket. Ini kan cenderung bisa atau lebih mudah diprediksi. Nah, sedangkan yang di tengah di sini adalah predictable supply tapi uncertain demand, atau uncertain supply dan predictable demand, atau somewhat uncertain berarti agak tidak pasti demand dan supply. Ini berada di tengah-tengah. Contohnya adalah automobile gitu ya, permintaan terkait dengan misalkan mobil. Nah, yang highly uncertain supply and demand ini biasanya contohnya adalah smartphone gitu ya, communication device. Nah, ini contoh untuk menggambarkan level ketidakpastian permintaan gitu. Yang
pasti, contohnya adalah misalkan garam atau kebutuhan sehari-hari, itu cenderung lebih pasti dari sisi supply demandnya. Tetapi kalau kebutuhan sehari-hari misalkan terkait dengan yang fresh food, itu juga cenderung di tengah, seperti contohnya kendaraan atau mobil gitu ya. Kemudian, tapi bisa juga untuk beberapa produk fresh food itu untuk kondisi-kondisi tertentu juga bisa highly uncertain supply dan demand, tapi itu hanya untuk kondisi tertentu saja. Tapi yang secara umum untuk highly uncertain supply dan demand, contoh yang mudah adalah communication device. Oke, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah terkait dengan memahami kapabilitas dari rantai pasok. Tadi kan ada 3 tahap ya. Kita jelaskan satu persatu. Tahap yang kedua adalah memahami kapabilitas rantai pasok. Di sini kita perlu mengetahui bagaimana cara terbaik perusahaan dalam memenuhi permintaan. Kemudian yang kedua adalah responsiveness dari rantai pasok. Itu adalah kemampuan dari rantai pasok tersebut untuk apa? Merespon berbagai jumlah kuantitas permintaan. Kemampuan juga untuk merespon apa? Lead time yang singkat dari konsumen. Gitu ya. Sekarang kan konsumen inginnya cepat gitu ya lead time-nya. Mungkin hanya produk-produk tertentu yang konsumen itu mau menunggu lama. Contohnya misalkan pesawat terbang gitu ya. Kan nggak mungkin pesawat terbang diproduksi dalam bentuk stok terus kemudian dipajang di etalase atau di dealer gitu ya. Kan enggak. Nah, tapi untuk barang-barang primary, sekunder gitu ya, itu cenderungnya adalah inginnya short lead time. Nah, responsiveness ini juga terkait dengan kemampuan dari rantai pasok itu untuk menangani variasi produk yang tinggi, gitu ya. Macam-macam produk yang banyak sekali. Kemampuan juga untuk apa? Membuat produk yang inovatif, gitu ya. Karena kan permintaan dari konsumen itu selalu berkembang dan berubah, gitu ya. Nah, ini perlu responsiveness yang baik dari rantai pasok juga untuk memenuhi permintaan tersebut. Berikutnya adalah untuk memenuhi service level yang tinggi, tuntutan service level yang tinggi dari konsumen. Dimana kalau misalkan dia dijanjikan 1 hari dikirim, ya 1 hari nyampe, gitu ya, diterima. Seperti itu. Dia tidak mau tahu misalkan dengan alasan, oh stoknya maaf tidak tersedia, oh ada gangguan selama pengiriman. Tidak. Kalau perusahaan menjanjikan 1 hari, harus terpenuhi 1 hari. Lah itu 100%. Tapi pada saat kemudian 1 hari, terpenuhinya 2 hari, ya itu sudah melorot, bukan 100% lagi gitu ya, 50% gitu. Tapi ini kan service level itu rata-rata dari keseluruhan keseluruhan konsumen gitu ya, keseluruhan permintaan. Berikutnya kita perlu memahami responsiveness itu apa? Selalu memiliki konsekuensi terhadap biaya. Berarti semakin responsif gitu ya, semakin lead time-nya pendek, berarti biasanya biayanya semakin tinggi. Tetapi semakin tidak responsif, misalkan lead time-nya semakin panjang, berarti biayanya semakin rendah. Dalam artian lain adalah semakin efisien dalam hal biaya. Berikutnya adalah efisiensi rantai pasok. Adalah merupakan kebalikan gitu ya dari biaya pembuatan dan pengiriman produk ke pelanggan. Seperti tadi nanti akan ini maksudnya adalah kebalikan tadi seperti yang saya contohkan, inginnya rantai pasok itu kan efisien dan responsif gitu ya. Tetapi ada di sini keterkaitan yang terbalik di mana semakin efisien gitu ya, semakin tidak responsif. Tetapi semakin tidak efisien atau semakin tinggi biayanya, biasanya semakin responsif.
Sehingga di sini perlu adanya apa? Kita mengetahui cost responsiveness efficient frontier, yaitu garis yang menggambarkan atau batas yang menggambarkan cost responsiveness efisien. Gitu ya. Contohnya di sini ini gambarnya, di mana gambar ini menunjukkan adalah kalau kita ingin perusahaan gitu semakin responsifnya tinggi, maka biayanya juga tinggi ini, gitu ya. Tetapi kalau ingin efisien, yaitu biayanya rendah, ya responsifnya juga rendah. Nah, ini kemudian menjadi tantangan bagaimana gitu ya untuk mencapai responsiveness cukup tinggi, nah, tidak sangat tinggi tapi ya cukup tinggi, tapi biayanya juga cukup rendah. Atau kalau bisa gitu ya, angan-angannya tentu responsiveness tinggi, biayanya sangat rendah. Ini adalah gambaran responsiveness spectrum. Ya, yang sisi kiri adalah highly efficient. Gitu ya. Contohnya adalah integrated steel mills. Di sini ya produksinya itu sudah terjadwalkan dengan konstan, gitu ya, mingguan baik bulanan sudah dijadwalkan di awal, cenderung konstan, variasi atau perubahan permintaan itu kecil sekali, ataupun fleksibilitasnya juga kecil sekali. Ini sangat efisien karena konstan, kita bisa kemudian mencapai biaya yang murah, gitu ya, terkait dengan apa? Economies of scale. Berikutnya adalah somewhat efisien, yang ya cukup efisien lah, agak efisien, gitu ya. Contohnya adalah Haynes Apparel. Nah, ini di mana ini termasuk make to stock manufacturer, tapi di mana lead time produknya adalah mungkin agak lebih lama, gitu ya, agak lebih lama. Berikutnya adalah yang agak responsiveness, itu adalah produksi otomotif, di mana di sini mungkin 1-2 minggu baru bisa dikirim ke konsumen, gitu ya. Kenapa untuk otomotif bisa agak responsif, gitu ya, tidak menunggu lama? Karena perusahaan-perusahaan itu selalu kemudian dia sudah mulai coba meramalkan permintaan di awal, sehingga apa? Bahan baku, komponen, dan lain sebagainya sudah disiapkan. Berarti pada saat ada permintaan itu, ini produksi seperti produksi make to stock jalan terus, tetapi juga harus disesuaikan dengan permintaan yang masuk. Sehingga seolah-olah gitu ya, nantinya pada saat ada permintaan tinggal apa? Mungkin kalau produknya sama kan tinggal apa? Mungkin warnanya berbeda, berarti produknya sudah dirakit, atau produknya mungkin belum dirakit tapi tinggal kemudian kan menambahkan warna, dirakit, terus kemudian langsung kirim. Atau bahkan sebenarnya warnanya sudah jadi, sudah ada warna, sudah dirakit, tapi bisa jadi apa? Aksesoris tambahan, fiturnya itu kan tiap tipe kendaraan berbeda-beda, tinggal menyesuaikan itu, waktunya kan lebih pendek lagi, mungkin 1 minggu sudah kirim. Nah, yang terakhir adalah highly responsive. Ini contohnya adalah 7-Eleven, meskipun sekarang sudah pilot ya, 7-Eleven. Dia highly responsive karena apa? Perubahan bauran merchandise-nya, gitu ya, berdasarkan lokasi itu berbeda-beda sepanjang waktu. Nah, ini highly responsive. Cuman ya itu tadi, tantangannya adalah yang highly responsive adalah ketidakpastiannya lebih tinggi, gitu ya. Terus kemudian dia memang harus, karena ini consumer goods, berarti dia harus bisa merespon dengan cepat. Itu di sisi lain, sehingga biayanya juga cukup mahal, gitu ya. Itu tantangannya. Oke. Itu tadi gambaran keseluruhan dari tahap atau langkah kedua. Berikutnya adalah langkah ketiga.
untuk mencapai kesesuaian strategis. Langkah dalam tahap ketiga ini, pertama perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa tingkat respon rantai pasokan itu bisa bisa konsisten dengan ketidakpastian yang tersirat tadi. Nah, ini tantangan yang cukup berat gitu ya bagi pengelola rantai pasok. Yang kedua adalah tetapkan peran dari tiap tahapan rantai pasok yang memastikan tingkat respons itu terpenuhi gitu ya, sesuai dengan keinginan konsumen. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa semua fungsi bisa mempertahankan strategi yang konsisten untuk mendukung strategi bersaing. Berikutnya adalah untuk mencapai kesesuaian strategis, kita perlu kemudian memahami grafik tersebut, gitu ya. Kita perlu di sini perusahaan mencapai zona strategic fit. Bagaimana contohnya adalah kalau misalkan di sini, gitu ya, inginnya apa? Responsiveness-nya tinggi, gitu ya. Kemudian di sisi yang lain itu ada di sini demand-nya tidak pasti. Tantangannya adalah kemudian apa? Di sini kita harus bisa mengelola untuk kemudian mencapai zona of strategic fit. Contohnya kalau responsiveness untuk uncertain demand tinggi, berarti perlu apa? Rantai pasok yang responsif gitu ya. Tetapi kalau kemudian misalkan demandnya ini cenderung lebih pasti, berarti kita bisa menggunakan supply chain yang tidak harus sangat responsif, tetapi lebih yang ke arah efisien gitu ya. Misalkan ya lead time-nya sedikit lebih lama. Karena apa? Demandnya lebih cenderung pasti. Kemudian ini adalah gambaran peran dan alokasi di dalam rantai pasok untuk tiap stage-nya gitu ya, atau tiap pihak. Secara umum, biasanya perusahaan itu memiliki skema rantai supply chain seperti yang supply chain yang pertama, gitu, di mana supplier dan manufacturer itu cenderung apa? Cenderung di sini adalah uncertainty-nya rendah, di mana di sini kan menyerap gitu ya, paling kecil gitu. Uncertainty itu adalah di supplier. Kemudian di sini ya agak kecil gitu ya, yang terserap ketidakpastian di manufacturer. Tetapi yang paling tinggi adalah di retailer. Sehingga biasanya retailer akan apa? Menstok persediaan yang cukup tinggi, menstok produk cukup tinggi di retailer. Nah, ini contohnya adalah kalau di dunia nyata IKEA gitu ya. IKEA itu kan retail furniture gitu ya. Itu stok di retailer mereka cukup tinggi. Tetapi ada juga kemudian yang menerapkan supply chain yang kedua, di mana ini lebih ke arah menuntut apa? Flexible manufacturing. Di mana supplier tetap sama, hanya menyerap gitu ya, sedikit uncertainty. Retailer juga sama, tetapi bahkan di sini retailer yang paling sedikit. Sehingga apa? Di sini stoknya sangat kecil, bahkan mungkin nol. Nah, terus kemudian di mana yang menyimpan stok tinggi? Nggak ada. Untuk mengurangi stok yang tinggi di manufacturer, kemudian perlu adanya yang namanya apa? Menciptakan flexible manufacturing untuk bisa menyediakan gitu ya permintaan produk yang berfluktuasi dalam jumlah maupun dalam variasi produk yang dipesan. Nah, ini contohnya kalau di retail furniture itu ada perusahaan, kalau di luar England Corporation gitu ya, di Tennessee di Amerika. Dia di retailernya adalah menyimpan hanya sedikit stok. Nah,
manufakturernya yang dibuat fleksibel manufacturing. Ini contoh pengelolaan. Manakah yang lebih baik? Ya tergantung dari tiap strateginya gitu ya, tiap strateginya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Cuman untuk yang kedua ini menarik karena apa? Di sini cenderung dia mengurangi sebanyak-banyaknya yang namanya inventory. Karena inventory itu kan biaya gitu ya. Biaya rantai pasoknya meningkat berarti apa? Nanti terkait dengan profitabilitasnya juga bisa menurun gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita bahas juga terkait dengan rantai pasok yang efisien dan responsif gitu ya. Ini kita coba bedakan. Kolom yang pertama adalah rantai pasok efisien, yang kedua adalah rantai pasok responsif. Tujuan utamanya adalah untuk efisien apa? Lowest cost. Gitu ya. Kalau bisa biaya yang sangat-sangat rendah dalam rantai pasok tersebut. Kalau responsif lebih ke arah respond quickly to demand. Berarti merespon secara cepat demand. Itu primary goal-nya. Kalau dari strategi product design, untuk efisien supply chain adalah memaksimalkan kinerja dengan biaya produk minimum. Di sisi yang responsif supply chain, dia membuat modularitas untuk memungkinkan penundaan diferensiasi produk. Berarti produk itu dibentuk adalah modul-modul, sehingga kalau misalkan ada gitu ya permintaan yang berbeda-beda, dia tidak perlu kemudian membuat atau mendesain itu sejak awal. Kalau modul-modul tinggal, karena modulnya sudah semua tersedia, dia tinggal rakit saja gitu ya. Berarti ini meningkatkan responsiveness. Kemudian dari pricing strategi, kalau yang efisien adalah margin lebih rendah gitu ya. Karena yang menarik di sini, faktor pendorong konsumen untuk beli adalah harga yang rendah. Karena seperti tadi adalah demandnya lebih bisa diprediksi dibandingkan yang responsif gitu ya. Nah, kalau di responsif adalah marginnya yang dituntut lebih tinggi gitu. Karena di sini harga bukan menjadi pendorong pertama, tetapi konsumen lebih mengutamakan lead time yang pendek. Kemudian dari sisi manufacturing strategi juga sama, lower cost gitu ya. Melalui apa? Utilisasi peralatan yang tinggi. Kalau yang responsif di sini adalah coba menjaga fleksibilitas kapasitas gitu ya untuk menjawab atau untuk menyediakan buffer melawan apa? Ketidakpastian demand atau supply gitu ya. Buffer itu kan semacam stok cadangan gitu. Berikutnya adalah inventory strategi. Yang efisien adalah meminimasi inventory. Gitu, berarti sedikit mungkin inventory. Kalau yang responsif adalah menjaga buffer inventory itu untuk yaitu tadi untuk menghadapi adanya ketidakpastian demand dan supply. Kalau di sisi lead time strategi, di sini efisien adalah mereduksi lead time gitu ya, tetapi yang tidak apa? Yang tidak meningkatkan biaya atau yang tidak mengeluarkan biaya tambahan. Kalau di responsive supply chain adalah mereduksi secara agresif gitu ya. Ya, ini tentunya nanti akan berimbas pada peningkatan biaya yang signifikan. Kemudian dari sisi supplier strategi untuk efisien supply chain adalah memilih berdasarkan cost dan kualitas. Kalau responsif adalah memilih berdasarkan speed, kecepatan, fleksibilitas, reliability, dan quality. Sehingga di sini yang menjadi tantangan tersendiri adalah mengelola responsive supply chain gitu ya, di mana kalau kemudian permintaan dan pasokan itu sangat tidak pasti. Tetapi tetap kan meskipun tidak pasti, selalu konsumen
menginginkan apa? Lead time yang rendah gitu ya, sehingga tantangannya juga lebih tinggi. Sehingga nantinya diperlukan yang namanya apa? Penyesuaian dalam rantai pasok, di mana diharapkan penyesuaian ini untuk mencapai kesesuaian strategis sambil apa? Melayani, bisa mungkin tetap melayani banyak segmen pelanggan dengan berbagai produk yang ada, variasi produk yang ada melalui berbagai saluran yang tersedia. Kemudian memerlukan juga berbagi link gitu ya, berbagi link dalam supply chain terkait dengan beberapa produk, dan juga sementara di sini juga memiliki operasi produksi yang terpisah dengan link yang lain. Maksudnya apa di sini? Yang namanya di dalam supply chain tentunya juga setiap pihak juga memiliki resource gitu ya. Dimana di sini kalau perlu adalah menggunakan sharing resource. Berikutnya yang perlu diperhatikan dalam strategi untuk menyesuaikan strategi di dalam rantai pasok ataupun strategi bersaing itu adalah kalau terjadi perubahan selama siklus hidup produk. Nah, ini kita perlu mengetahui, kita bisa bedakan beberapa stage gitu. Kalau di stage awal atau tahapan awal, bisa jadi dalam siklus produk karena masih produk baru, permintaan adalah sangat tidak pasti. Dan pasokan mungkin juga tidak dapat diprediksi karena masih baru gitu ya. Apalagi kalau baru bisa jadi ada beberapa komponen juga baru. Sehingga pasokan lebih cenderung tidak atau sulit diprediksi. Margin biasanya seringkali tinggi gitu ya untuk produk-produk baru. Jadi ini di tahap awal, istilah tahap introduction new product gitu ya. Dan waktu menjadi krusial, sangat penting untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan untuk mendapatkan penjualan awal. Nah, kemudian ketersediaan produk juga menjadi krusial. Contohnya adalah kalau kemudian di tahap awal itu produk baru, kemudian orang nyari karena penasaran, tetapi tersedia hanya mungkin 10 gitu ya. Berarti 1 menit sudah ludes. Nah, ini kan konsumen mungkin juga jadi tidak puas gitu ya. Biaya seringkali menjadi pertimbangan sekunder. Berarti biasanya di tahap awal ini biaya investasi biasanya jor-joran gitu ya istilahnya di tahap-tahap ini. Contoh yang lain juga banyak, kenapa perusahaan-perusahaan startup itu jor-joran di awal ya karena itu. Dia ingin apa? Menyediakan produk itu tersedia dimanapun. Kalau bisa ekspansi gitu, ekspansi pasar dan seterusnya. Itu adalah di tahap awal. Tapi pada saat selesai ini, tentunya kemudian kalau sudah sukses di tahap awal, kemudian mulai growth gitu ya sampai cenderung nanti mencapai tahap mature. Nah, untuk di tahap berikutnya, demand menjadi lebih pasti dan supply juga lebih bisa diprediksi. Margin tahap demi tahap akan menurun gitu ya. Karena apa? Kuantitasnya naik, bukan kemudian margin menurun, itu profitnya menurun, tidak. Margin menurun karena sudah growth, kan kuantitas penjualan naik. Berarti sebenarnya bisa jadi nanti apa? Profitnya juga tetap naik. Gitu ya. Terus berikutnya adalah harga menjadi faktor penting gitu ya dalam menjadi faktor penting bagi pelanggan gitu. Biasanya ya karena sudah produk ini sudah fase growth atau menjelang matang atau bahkan matang, konsumen membandingkan produk, fiturnya sama, kualitasnya sama, dia cenderung akan memilih harga yang lebih murah. Nah, ini perlu diperhatikan perusahaan gitu ya terkait strategi untuk menyesuaikan kedua strategi tadi gitu, strategi bersaing dengan rantai pasok. Nah, berikutnya juga bisa dilakukan
langkah berikutnya adalah expanding strategic scope, gitu ya, memperluas lingkup strategisnya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui scope of strategic fit, yaitu merupakan fungsi dalam perusahaan dan tahapan di seluruh rantai pasok yang menyusun strategi terintegrasi dengan tujuan yang selaras atau tujuan yang sama. Di sini kita perlu ketahui dulu beberapa tahapan gitu ya dalam mengekspand strategic scope. Dimulai yang pertama adalah mulai dari intra operation scope. Di sini fokusnya tujuannya adalah berusaha meminimasi biaya lokal. Di sini setiap tahap dalam rantai pasok menyusun strategi secara mandiri. Jadi kalau dalam rantai pasok itu ada 5 stage gitu atau 5 pihak, mulai dari supplier, manufacturer, misalkan ada 4 ya. Supplier, manufacturer, distributor, retailer gitu ya. Ini masing-masing dia menyusun strateginya secara independen. Berikutnya adalah intrafunctional view. Di sini tujuannya adalah meminimasi biaya fungsional secara total. Berarti perusahaan berusaha untuk menyelaraskan semua operasinya dalam suatu fungsi. Nah, gambarannya nanti akan saya jelaskan lebih detail di gambar di slide berikutnya. Berikutnya adalah interfunctional scope. Tujuannya adalah memaksimasi profit perusahaan. Di sini strategi fungsional dikembangkan untuk menyelaraskan satu sama lain fungsi, fungsi yang terkait dalam perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut bisa bersaing. Berikutnya adalah intercompany scope. Nah, kalau tadi itu semua fungsi dalam perusahaan, dalam satu perusahaan itu coba diintegrasikan, berikutnya ini adalah antar company, antar perusahaan. Tujuannya apa? Memaksimasi supply chain surplus, di mana supplier, customer gitu ya, bekerja bersama dan berbagi informasi untuk mereduksi total cost gitu ya, dan meningkatkan supply chain surplus. Nah, yang terakhir adalah agile intercompany scope gitu ya. Di mana di sini kemampuan perusahaan dituntut untuk mencapai kesesuaian strategi saat bermitra ya, dengan stage lain dalam rantai pasok seiring berubahnya waktu. Gitu ya. Berarti intercompany scope yang kemudian dibawa sepanjang waktu. Nah, itu adalah agile intercompany scope. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kalau misalkan di sini ada 5 gitu ya, supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Kalau kita mulai dari sudut pandang itu dari distributor gitu ya, di sini intra operation. Berarti di dalam sini misalkan terkait dengan supply chain strategi itu adalah intra operation. Kemudian intrafungsional itu adalah ini lebih luas lagi gitu, tapi masih dalam satu strategi saja, yaitu supply chain strategi. Lah kalau sudah kemudian interfungsional, ini semua strategi sudah dikoordinasikan, baik itu ke marketing strategi, product development, dan competitive strategi. Nah, kemudian yang terakhir adalah intercompany, berarti sudah mencakup yang lain, supplier juga sama, manufacturer sama, retailer dan juga customer. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan variasi produk dan kemudian memendekkan siklus hidup produk. Nah, variasi produk yang lebih banyak dan siklus hidup produk yang lebih pendek bisa meningkatkan ketidakpastian sekaligus mengurangi peluang di mana rantai pasok dapat mencapai kesesuaian strategi. Nah, pada saat kemudian variasi produk meningkat dan siklus hidup produk itu menyusut, ini menjadi tantangan besar
semua pihak, semua stage dalam supply chain untuk kemudian berkoordinasi gitu ya, sehingga nantinya tetap bisa dicapai kesesuaian strategis gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah tentunya globalisasi. Globalisasi juga akan meningkatkan ketidakpastian gitu ya. Contohnya di sini misalkan fluktuasi terkait dengan exchange rates valuta asing. Kemudian global demand, tiap daerah, tiap negara itu bisa jadi permintaannya juga akan berbeda. Kemudian harga minyak dunia yang cenderung juga naik turun, tetapi untuk kondisi saat ini termasuk cukup rendah gitu ya, harga minyak dunia. Tetapi harga BBM di Indonesia juga nggak turun-turun gitu ya. Yang berikutnya adalah fragmentasi dari kepemilikan rantai pasok. Ya, biasanya setiap pihak dalam rantai pasok atau setiap stage itu kan pemiliknya berbeda-beda. Ya, sehingga antar perusahaan ini kurang terintegrasi secara vertikal. Nah, juga tantangan berikutnya yang muncul adalah kompetensi pemasok dan juga customer yang mereka tidak punyai. Nah, kemudian struktur kepemilikan yang baru bisa membuat penyelarasan strategi itu juga menjadi lebih sulit. Kemudian yang terakhir adalah menyelaraskan semua anggota di rantai pasok juga menjadi sangat penting untuk mencapai keselarasan rantai pasok dan keselarasan bersaing gitu ya, strategi bersaing. Makanya untuk di beberapa kasus itu cukup banyak kasus kemudian kenapa terjadinya misalkan akuisisi merger itu adalah untuk apa? Menyelaraskan visi gitu ya dan misi perusahaan sehingga nantinya untuk menyesuaikan strategi rantai pasok dan strategi bersaing itu jauh lebih mudah gitu ya. Contoh di beberapa kasus itu ada FedEx gitu ya, dia perusahaan logistik, dia mengakuisisi perusahaan logistik Belanda gitu ya. Untuk apa? Ya untuk daripada dia menginvestasi jaringan yang baru, dia mending akuisisi perusahaan logistik Belanda untuk menjangkau pasar Eropa. Gitu. Ini tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah perubahan lingkungan, perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Di mana kebutuhan konsumen itu selalu berubah, teknologi juga selalu berubah, yang memaksa perusahaan untuk memikirkan ulang strategi rantai pasok mereka. Berikutnya adalah tantangan sustainability dan lingkungan gitu ya. Sekarang kan sebisa mungkin perusahaan dituntut juga paham atau sadar terkait dengan lingkungan. Gitu. Di mana ini kemudian perusahaan perlu merancang strategi supply chain yang juga mengakomodir terkait masalah sustainability ini. Makanya muncul ada sustainable supply chain. Gitu ya. Nah, peluang di sini yang muncul adalah perlunya ada koordinasi antar anggota rantai pasok, gitu ya, yang berbeda sehingga nantinya dengan sustainability itu kan ada 3 pilar ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, pada saat kemudian bisa berkoordinasi dengan baik, tentunya gitu ya bisa membawa efek gitu ya secara ekonomis, berarti bisa efisien, secara sosial itu juga bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan kepedulian sosial melalui CSR gitu misalkan. Yang terakhir adalah lingkungan, yaitu di mana untuk menciptakan misalkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, di mana tidak menghasilkan misalkan polusi, sampah, kalaupun misalkan ada sampah itu bisa didaur ulang lagi. Gitu.
Nah, ini tantangan-tantangan yang terjadi dalam penyesuaian strategi rantai pasok, penyesuaian strategi bersaing, dan strategi yang lainnya, misalkan marketing dan juga product development. Oke, sehingga kesimpulan atau ringkasan dari learning objective ini semuanya bisa tercapai gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan keempat learning objective ini. Oke, terima kasih. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.